Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya Mama Wina Murifi. Minal aidin wal faizin ya teman-teman. Alhamdulillah hari ini saya tuh bisa share lagi kegiatan saya. Dan itu kegiatan sebelum lebaran ya teman-teman. Dan ini kegiatan sehari sebelum lebaran, yaitu kegiatan di hari munggahan ya teman-teman. Itu saya bersih-bersih dulu dikarenakan baru sempet ya. Dan ini saya cuci dulu kelambu, gordeng-gordengnya, dan yang gordeng yang lain itu saya nggak videokan teman-teman karena lumayan riweuh banget ya. Belum lagi ini tuh saya bongkar juga belanjaan dari pasar karena pagi-pagi banget gitu ya. Itu tuh saya pergi dulu ke pasar buat beli daging ya teman-teman. Karena kalau di sini tuh agak susah. Kalau pesen sama Kang Sayur juga, Kang Sayurnya itu nggak jualan. Dan kalau ayam itu tuh jualan ya Kang Sayurnya, paling jualannya itu daging ayamnya aja. Nah kalau daging ayam saya udah pesen dari Kang Sayur, tapi kalau daging dan juga sayuran juga bumbu-bumbunya itu tuh saya pergi dulu ke pasar dan bebarengan sama mama. Dan ini tuh kegiatan pulang pasar ya. Nah ini setelah jemur kelambu atau gordeng-gordeng buat jendela, ini saya bikin dulu uli. Nah tadi tuh saya udah ngagigihan ya. Kalau ngagigihan apa sih bahasa Indonesianya ya teman-teman. Terus dimasak, dan ini bagian untuk nutuk-nutuknya atau ngehalusinnya itu tuh Pak suami ya teman-teman, karena tenaganya biar gede gitu ya, dan juga biar cepet halusnya. Nah minal aidin wal faizin ya teman-teman, mohon maaf lahir dan batin apabila ada kata-kata yang salah dan juga perbuatan di video saya yang kurang berkenan, mohon maaf ya. Dan insyaallah teman-teman komenan yang kurang baik atau yang baiknya itu tuh saya alhamdulillah terima teman-teman ya, dan saya maafkan juga. Dan kemarin juga ada komenan dari teman-teman yang katanya bun minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan apabila komenan-komenannya itu ada yang kurang berkenan, katanya mohon maaf sama-sama bunda ya. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang lainnya yang udah selalu menantikan video sederhana saya ini. Semoga teman-teman selalu pada sehat, selalu bahagia, selalu dilimpahkan rezekinya sama Allah. Amin, Allahumma amin. Oke, lanjut dulu ke cerita videonya nih. Nah setelah buat uli ya teman-teman, saya lanjut untuk membersihkan kaca-kaca rumah. Dan untuk kaca-kaca yang sebagiannya itu udah ya teman-teman, dan untuk yang ini aja nih yang divideokan biar nggak terlalu ribet gitu ya, nggak terlalu lama. Dan untuk catnya Masya Allah ini tuh bener-bener udah kayak lapuk banget gitu ya, udah beleberan, jadi kayak udah nggak ada catnya. Dan bener-bener ini tuh PR banget bagi saya. Dan sekarang itu bulan Syawal, alhamdulillah saya dipertemukan lagi dengan bulan Syawal, dan mudah-mudahan dipertemukan lagi di bulan Ramadan tahun berikutnya ya teman-teman. Diberikan umur panjang, rezeki yang berlimpah, dan juga kesehatan. Bukan hanya saya aja, tapi teman-teman semuanya juga. Amin, Allahumma amin. Dan ini tuh lumayan siang juga bersih-bersihnya. Orang lain mah udah pada bersih-bersih, ya nggak apa-apa ya, karena perkuahannya juga baru selesai. Alhasil saya juga baru sempat untuk bersih-bersih rumah. Kalau lantai-lantai mah alhamdulillah setiap hari ya, hampir setiap hari itu tuh dipel. Tapi kalau kaca-kaca seperti ini itu benar-benar harus memerlukan waktu yang lumayan panjang ya teman-teman. Tapi alhamdulillahnya di sini tuh Dede Afiah dipegang sama Pak suami. Oke, di sini bongkar dulu belanjaannya. Nah, di sini tuh ada ayam nih, teman-teman. Ini ayam itu dipesan dari Kang Sayur sebanyak 3 kilo ya. Karena ini tuh saya mau goreng aja karena anak-anak itu suka. Dan nantinya itu tinggal beli kelapanya ya, yang udah ada bumbunya gitu. Karena untuk harga kelapa benar-benar mahal, Masya Allah. Itu tuh sampai satu bijinya itu 25 teman-teman, 25.000 ya. Benar-benar ngelipet banget, 3 kali lipat itu tuh harganya. Nah di sini untuk ayamnya saya mau bersihin dulu sebelum diungkep. Dan untuk sebagian lagi, untuk 1 kilonya itu tuh saya mau bikin sayur, untuk sayur dicocol ulen atau uli ya teman-teman, Masya Allah. Dan kata Pak suami untuk masak rendang atau semur itu tuh nanti aja sepulangnya dari rumah mamah mertua, karena takutnya nanti nggak kemakan hasil sayurnya itu basi ya teman-teman. Dan dipikir-pikir ya juga ya, nanti aja lah untuk masak-masaknya. Dan sekarang mah bikin sayur ayam aja untuk sekali makan aja pas nantinya pulang sholat id ya teman-teman. Dan terus yangnya itu saya bakalan pergi ke rumah mama mertua. Dan itu tuh insya Allah cukup ya kalau sampai siang hari, karena untuk makan uli itu tuh benar-benar Pak suami suka, apalagi dikuah sama sayur ya teman-teman, mau sayur ayam, sayur daging gitu ya.
Itu tuh benar-benar anak-anak juga suka. Pokoknya kalau ada uli itu tuh harus ada temannya, yaitu sayur ayam atau opor ayam kayak gitulah ya. Dan di sini tuh tadinya mau bikin opor ayam, tapi kata Pak suami nggak ada pedes-pedesnya, lebih baik pakai rendang ayam aja. Ya udah, saya bikin ya teman-teman. Nah ini untuk sisaan ayam yang 2 kilonya itu tuh saya mau ungkep aja teman-teman, karena nantinya itu mau digoreng ya biar awet gitu. Maksud saya biar nggak cepet basi gitu ya teman-teman, karena kan kalau ayam nggak langsung diungkep seperti ini nantinya bau ya, terus mubazir. Nah di sini langsung aja bongkar belanjaan dari pasar nih. Dan untuk belanjaan dari pasar ini tuh ada perbumbuan ya teman-teman, yang benar-benar dibutuhkan di rumah, yang udah nggak ada aja dulu gitu ya, sekarang mah belanjanya teman-teman. Dan ini juga saya belanja bakso nih, bakso, karena kalau habis lebaran itu tuh bener-bener mumet banget ya, lalaneng gitu ya, pengennya yang pedas-pedas. Kalau udah punya bakso sendiri nanti itu tinggal bikin kuahnya aja, terus dinikmati deh sambil ngaso teman-teman. Nah di sini saya mau petek-petekin dulu untuk cabai merah. Saya itu beli seperapat ya teman-teman. Untuk harganya itu ya mahalnya sama kayak kemarin ya, itu tuh Rp14.000 untuk seperempatnya. Dan biar gampang ini saya petekin dulu aja mumpung ada waktu ya teman-teman, karena di dapur ya alhamdulillah anteng sama Pak suami. Nah di sini untuk cabenya saya mau petekin aja semuanya biar nantinya itu gampang kalau mau make ya teman-teman. Karena untuk bumbu-bumbu seperti ini wajib banget ada, apalagi kalau mau bikin sayur-sayur ya, sayur rendang, semur gitu ya. Nah di sini alhamdulillah untuk cabenya udah selesai saya petekin. Dan untuk serai biasanya 2.000 itu tuh dapat banyak, bongkolan banyak banget, tapi sekarang mah aduh sedikit, tapi nggak apa-apa ya. Ini untuk seledri banyak banget dapatnya, harganya Rp3.000. Langsung aja saya bungkus di kresek putih. Dan ada sawi hijau juga, langsung aja saya juga bungkus di kresek putih. Ada bumbu kaldu juga, ada racik juga, ada minyak, ada bihun juga, dan juga ada santan, dan juga ada kuah bakso, ada juga bumbu instan yang udah jadi, ada bawang merah juga bawang putih, dan juga cabai rawit ya yang udah saya wadahin teman-teman. Nah mohon maaf dikarenakan riweuh banget ya, jadi saya itu nggak jajarin satu-satu gitu ya untuk penampilan belanjaannya, karena benar-benar mepet banget waktunya. Ini tuh benar-benar hari munggahan ya, di forsir banget gitu pekerjaannya. Belum bersih-bersih, masak juga, masya Allah banget tenaga saya itu. Dan di sini tuh saya benar-benar minum vitamin ya. Dan alhamdulillahnya itu udah dikasih tamu ya teman-teman. Di sini tuh saya lagi halangan, maka dari itu saya bisa lah minum ya. Kalau makan-makan mah enggak, saya enggak berani, karena kasihan juga anak-anak kalau lihat gitu ya, kasihan takutnya kabita gitu ya, ngiler mereka itu, apalagi kalau lagi puasa. Maka dari itu saya cuma minum-minum aja nih teman-teman. Dan alhamdulillahnya walaupun hanya minum itu tuh bikin tenaga yang lebih ya, karena pekerjaannya benar-benar banyak banget nih kalau hari munggahan seperti ini. Dan untuk pembikinan kemarin itu cuma 5 macam aja ya teman-teman, dan segitu tuh udah alhamdulillah banget gitu. Dan untuk nanti-nanti mah bisalah nanti jaga-jaga gitu. Untuk pembikinan itu tuh harusnya agak jauh dari hari raya biar lebih sempat lagi gitu ya untuk bersih-bersihnya, jadi agak nyantuy gitu ya, dan tenaga kita itu nggak terlalu diforsir. Nah di sini juga ada pisang gendut ya teman-teman, itu dikasih sama Uwa. Dan kalau hari puasa seperti ini tuh nggak kemakan, dan insya Allah nantilah ya kalau lebaran itu tuh bakalan habis. Nah di sini untuk perbumbuan juga karena ada toples kosong, jadi saya masukkan aja semuanya ke sini nih biar tertata rapi gitu, nggak berantakan. Dan untuk perbumbuan yang barusan saya beli dari pasar itu saya tata di sini ya, dan juga bihun-bihunnya. Oke lanjut masak nasi. Dan untuk masak nasi di sini sedikit aja nih teman-teman, karena kan ada uli. Pagi harinya itu sholat id kan, biasanya itu uli dicampur sayur ya teman-teman. Dan untuk nasi mah takutnya anak-anak atau Pak suami pada mau makan, kalau udah ada mah ya enakan ya. Takutnya nanti pada lapar gitu. Nah ini untuk ayam ungkepnya langsung aja saya angkat karena udah mateng juga, dan saya simpen dulu di food container sampai dingin. Dan nanti kalau setelah dingin saya masukkan ke kulkas ya teman-teman ya. Nah walaupun libur 3 hari ini dubbing lumayan agak kaku ya, istirahatnya lumayan lama mungkin. Dan sekarang tuh hari keempat, saya tuh udah mau up lah ya, karena di rumah juga udah mulai normal teman-teman. Dan untuk saudara-saudara sekarang tuh berkumpul di rumah mamah ya, karena almarhum emak itu atau nenek gitu ya, itu tuh udah nggak ada, dan uak-uak pun udah mulai nggak ada.
Jadi sekarang mah tinggal mama aja yang agak yang besarnya gitu ya teman-teman. Jadi tamu-tamu itu berkumpul di rumah mama. Kalau saya sudah selesai di rumah, baru saya juga ikutan ngumpul ya teman-teman. Apalah daya ya. Kalau punya anak bayi yang pasnya itu beberes dulu di rumah mumpung sempet, baru deh ikutan gabung. Oke, di sini lanjut lagi untuk potong-potong kentangnya ya teman-teman. Nah untuk kentang ini banyaknya 2 kilo aja. Dan itu saya mau bagi 2, separohnya buat sayur ayam ya teman-teman, buat cocol uli. Dan untuk yang separohnya lagi itu tuh untuk nanti masak pas pulang dari rumah mama mertua aja. Dan kalau digoreng sekalian aja saya mau goreng semuanya ya, biar nantinya itu nggak basi. Kalaupun mau dikupas-kupas nantinya itu siapa yang ngupasin ya teman-teman, kalau riweh seperti ini mah mumpung ada Pak suami nih yang ngebantu ngupas. Nah di sini Deda Afiah main sama saya karena Pak suami ada pekerjaan yang lain. Jadi saya asuh sekalian ya, dan alhamdulillahnya Deda Afiahnya anteng. Nah di sini untuk kentangnya saya pakai gobed seperti ini aja, biar bagus gitu ya untuk bentukannya, nggak terlalu lempeng. Dan untuk bentukannya saya kasih dadu aja. Oh ya teman-teman, mohon maaf ya hari ini tuh videonya agak panjang ya, 19 menitan. Dikarenakan apa? Karena ini tuh kerjaan hari munggahan bener-bener banyak banget, jadi sekaligus aja saya mau bikin di satu video biar nantinya itu nggak berolah alih gitu, karena untuk setelah ini tuh nggak ada kegiatan lagi gitu ya. Setelah lebaran saya itu menikmati suasana bersama keluarga, dan untuk bersama keluarga mohon maaf banget nggak ada videonya. Bener-bener pengen menikmati suasana bersama keluarga ya. Dan untuk di rumah mama mertua kemarin lebaran itu pergi ke tempat ke tempat saudara juga gitu teman-teman, dan alhamdulillahnya banyakan gitu ya. Dan kata ponakan-ponakan Pak suami, Bibi katanya mumpung kesini kita ikut aja ke rumah saudara yang agak jauh. Ya udah saya ikut aja ya teman-teman. Tapi untuk videonya benar-benar nggak ada ya, dari di mobil juga nggak ada gitu ya, pas perjalanan di rumah saudara juga nggak ada, di rumah mama mertua juga nggak ada. Pokoknya benar-benar nggak bikin video ya. Bener-bener riweuh banget kalau sama anak bayi. Karena Deda Afiah itu tuh pas dateng, Masya Allah rewel banget, kayak nangis terus ya gitu teman-teman. Mungkin dikarenakan suasana baru, orangnya juga baru-baru, karena Deda Afiah itu tuh kalau diajak nginep ya itu tuh baru pertama kali di rumah mama mertua ya. Karena kemarin juga pernah berkunjung tuh 1 kali, tapi cuma sebentar banget gitu teman-teman. Dan alhamdulillah kalau berkunjung mah itu tuh nggak rewel. Tapi pas kemarin nginep lumayan rewel, banyak nangisnya gitu lah teman-teman ya. Jadi pas mau video-video itu tuh agak mager teman-teman. Jadi takutnya nanti Deda Afiahnya nggak kepantau ya. Nah di sini untuk kentangnya saya goreng semuanya aja ya, karena nanti kalau udah matang itu tuh tinggal masak aja ya teman-teman. Nah di sini singkat ceritanya kentangnya udah saya goreng semuanya, dan untuk bumbu halusnya pun udah saya buat. Ini tuh untuk sayur ayam ya teman-teman, untuk cocol uli ya. Dan untuk ayamnya ini tuh 1 kilo ayam saya masak, dan untuk yang 2 kilonya lagi itu tuh udah saya direbus ya pakai bumbu racik, dan tinggal goreng aja. Dan untuk kentang yang separuhnya lagi saya dinginkan karena mau dimasukkan ke kulkas ya teman-teman. Oke, di sini saya lanjut bersih-bersih biar gak terlalu pabalatak ya teman-teman. Nah di sini ayam saya lanjut masukkan karena udah dingin, dan untuk kentang pun saya masukkan juga ya teman-teman. Dan untuk yang lain-lainnya juga saya bereskan, karena kalau nunggu besok atau hari raya itu tuh lumayan riweuh ya teman-teman. Belum ngepak bebawaan ya, pakaiannya Deda Afiah gitu buat nginep, belum lagi ngepak untuk bawa bawaan yang lain gitu ya teman-teman. Pokoknya Masya Allah banget lah ya kalau lebaran seperti ini bersama anak bayi. Nah di sini mumpung halangan, saya itu minum vitamin beberapa kali ya teman-teman, sampai 2 kali loh. Karena biar apa, tenaganya itu biar nggak lemes gitu ya, karena kalau udah lemes tuh suka ngantuk teman-teman. Dan alhasil kerjaan saya itu kaboler ya, kesimpen. Dan alhamdulillahnya kalau udah minum vitamin itu tuh suka kembali lagi gitu ya badannya, kembali segar. Jadi pekerjaan pun itu tuh kembali dikerjakan secara bersemangat ya. Dan kemarin juga nih teman-teman ada yang nanya, katanya Bun minum obat apa? Ada beberapa vitamin yang saya minum ya teman-teman. Kalau teh sih bukan vitamin ya, tapi ini tuh tehnya teh bagus kok, teh obat, jadi bikin segar gitu ke badan. Itu tuh teh jasmine, dan kalau mau linknya ada di deskripsi.
dan juga ada brand ya, brand yang buah plum itu loh teman-teman ya. Itu tuh diminum 2 kali sehari atau 1 kali sehari untuk pemeliharaan. Ada benar-benar bikin seger ya teman-teman. Dan untuk satu dosnya itu tuh isi 6, dan untuk linknya juga itu tuh ada di deskripsi. Dan kalau untuk teh jasmine udah habis, brand plum juga udah habis ya teman-teman, itu tuh saya langsung beli vitamin yang dari jamu-jamu ya, baru saya minum. Dan itu tuh alhamdulillah bikin seger. Oke, untuk sayur ayamnya, rendang ayamnya ya teman-teman, itu tuh udah lumayan mau mateng ya. Tapi di sini tuh saya mau beres-beres dulu, bersih-bersih dulu perabotan, biar besok harinya itu enak ya teman-teman. Karena kalau udah rapi bersih, nantinya juga itu tuh lebih kitanya itu lebih enakan kalau mau ngumpul-ngumpul sama keluarga. Karena kalau di hari raya pertama pagi harinya itu tuh saya ngumpul sama keluarga dari mamah ya teman-teman. Malahan sebelum keluarga mamah pulang pun itu tuh saya udah berangkat ke rumah mama mertua ya, sekitaran zuhur ya teman-teman. Zuhur itu tuh saya berangkat ke rumah ibu mertua saya biar bisa ngumpul sama keluarga yang lain juga ya. Nah di sini untuk bepergian karena motornya nggak ada ya teman-teman. Alhasil pas lebaran itu saya dijemput sama adiknya Pak Suami dan juga ponakannya Pak Suami, 2 motor ya. Dan untuk kakak Ridwan itu tuh dia nggak ikut, dan seumur-umur ya dari dulu sampai sekarang baru kali ini kakak Ridwan itu nggak ikut ke rumah ibu mertua ya teman-teman, karena mungkin dia itu bingung kali ya, karena di sana itu nggak ada temannya. Tapi kalau kakak Fikri itu tuh ada temannya itu maksudnya yang seumuran gitu ya. Itu tuh ada anaknya ponakan seumuran kakak Fikri, jadi ada temannya kalau kakak Fikri mah. Nah kalau kakak Ridwan kan udah ABG ya, udah 15 tahun itu tuh, jadi nggak ikut deh untuk tahun sekarang mah. Mungkin bingung juga karena nggak ada teman ngobrol kali ya di sana. Adapun yang udah ABG itu tuh cewek teman-teman, mungkin dia juga malu ya kalau sama cewek mah. Kalau teman cowok itu tuh yang seumuran saudara mah nggak ada ya. Nah di sini lanjut lagi untuk bersih-bersih dapur, dipel ya teman-teman, karena lumayan lalu nyuk ya sama minyak-minyak. Apalagi kalau banyak berkegiatan dapur seperti ini ya teman-teman, masya Allah banget, kotor banget ya. Jadi di sini saya langsung aja bersihkan. Oke, untuk masak sayur ayam dan juga bersih-bersih dapur udah selesai teman-teman. Dan di sini saya mau lanjut untuk isi toples nih, isi toples dengan kue-kue lebaran yang saya bikin ya. Nah di sini saya ditemenin sama Dede Afiah juga. Nah teman-teman, untuk ngisi toples kue lebaran seperti ini benar-benar seru banget ya teman-teman. Apalagi biar besoknya itu kalau ada tamu itu tuh bisa langsung disajikan ya teman-teman. Nah di sini Dede Afiah ngikut mulu ya teman-teman. Dan dia itu ngambil biji ketapang. Saya pikir dia itu nggak bakalan suka ya, tapi walaupun agak keras sih kalau untuk Dede Afiah mah ya. Kalau renyah itu untuk saya ya, orang yang dewasa. Tapi kalau untuk Dede bayi mungkin itu termasuk keras, tapi Dede Afiah suka banget. Walaupun makannya itu lumayan lama ya teman-teman. Dan saya perhatikan kalau untuk makanan yang manis-manis itu Dede Afiah kurang suka ya teman-teman. Udah saya kasih palingan kalau maunya itu cuma 1-2 suap aja. Tapi kalau untuk yang asin-asin, masya Allah beliau Dede Afiah itu benar-benar suka banget ya teman-teman, mau lagi gitu. Nah di sini untuk wajik saya isi juga, dan untuk wajiknya saya nggak alihkan ke toples ya teman-teman, karena ini tuh habis dijemur ya biar nggak lengket. Nah di sini langsung aja saya sajikan untuk kue lebarannya teman-teman, dan di sini Dede Afiah juga ikut bantu. Dan untuk nge-makeover ruangan depan ini teman-teman, karena belum sempat bulan puasa mah lulus ya, lalungsek. Jadi nanti aja lah bulan Syawal ya. Nah alhamdulillah persiapan untuk menyambut Idul Fitri udah selesai teman-teman, walaupun sederhana tapi alhamdulillah. Dan terima kasih untuk teman-teman yang udah ngikutin saya, nonton video saya dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.